Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai objek, tujuan, dan ruang lingkup usul fikih. Pembahasan yang pertama adalah objek kajian usul fikih. Objek kajian dari usul fikih ini sendiri itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah sumber-sumber hukum syara, yang kedua adalah pembahasan tentang ijtihad, yang ketiga adalah mencari jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara zahir. Yang keempat adalah pembahasan hukum syara yang meliputi syarat-syaratnya dan macam-macamnya. Kemudian objek yang terakhir adalah pembahasan mengenai kaidah-kaidah yang akan dipergunakan untuk mengistinbat hukum dan cara menggunakannya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah mengenai tujuan usul fikih. Tujuan usul fikih itu sendiri juga ada 5 macam. Tujuan yang pertama adalah meletakkan kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam menentukan hukum setiap perbuatan dan perkataan mukallaf. Kemudian tujuan yang kedua adalah dari kaidah tersebut kita dapat pahami hukum-hukum syara yang ditunjuk oleh nas. Kemudian tujuan yang ketiga adalah dari kaidah tersebut kita dapat mengetahui dalil yang terkuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah nas. Kemudian tujuan yang keempat adalah dari kaidah tersebut kita dapat mengetahui cara-cara mujtahid dalam menentukan hukum terhadap suatu nas. Kemudian tujuan yang terakhir adalah dari kaidah tersebut kita dapat mengetahui perbedaan pendapat para fuqaha dalam menentukan dan menetapkan hukum terhadap suatu kasus tertentu. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah mengenai ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup usul fikih sendiri terdiri dari 3 poin besar. Poin yang pertama adalah penjelasan masalah turuk, yaitu metode atau cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Ia juga adalah suatu metode atau kaidah dalam mengintisari petunjuk hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian poin yang kedua adalah mujtahid dan ijtihad, dan poin yang ketiga adalah dalil-dalil hukum yang mencakup dua hal. Yang pertama adalah dalil-dalil hukum yang berkedudukan sebagai sumber hukum pokok dan dalil-dalil hukum yang berkedudukan sebagai sumber hukum sekunder.